Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1136, Rumah Pil Yudu. Langit malam sangat dalam, dan bintang-bintang yang pecah seperti debu. Di bawah sinar bulan, tanah ini tidak damai, orang kuat yang pergi memburu Ye Chen masih belum kembali, dan masih mencari Ye Chen dengan hati-hati. Selain itu, tidak hanya orang kuat yang mengejar dan membunuh Ye Chen tidak pernah kembali, orang Ku Yue, 6 murid Ku Yue, orang Yue San, dan orang 8 pangeran juga terbang keluar dari Yudu untuk membantu pencarian. Sikap tidak menyerah sampai Ye Chen ditangkap, pertempuran itu sangat besar. Dan saat ini, Ye Chen telah mencapai surga ketiga Yudu. Berbicara tentang surga ketiga Yudu, meskipun sedikit lebih kecil dari surga kedua Yudu, ia masih memiliki hampir 1000 gunung spiritual. Pegunungan Lingshan di tiga surga ini dapat dibeli dan dijual, tetapi premisnya adalah Anda punya uang untuk membelinya. Namun, hanya ada segelintir orang yang mampu membeli pegunungan Lingshan di seluruh bintang Suzaku, dan kebanyakan dari mereka adalah anggota 9 keluarga aristokrat besar. Adapun Ye Chen datang ke sini, dia secara alami datang untuk memilih Lingshan untuk membangun dan mansion. Berjalan sepanjang jalan, melihat ke kiri dan ke kanan, gunung spiritual memiliki ukuran dan lokasi yang berbeda. Perlu disebutkan bahwa tidak peduli gunung spiritual manapun itu, kekuatan spiritualnya sangat melimpah. Saya tidak tahu berapa lama sebelum Ye Chen berhenti di kaki gunung spiritual. Lingshan ini tidak kecil, menurut wilayah geografisnya, sebanding dengan setengah dari sekte Heng Yue, dan keseluruhannya diselimuti awan dan kabut. Lokasi yang bagus. Ye Chen menggosok dagunya, Lingshan ini adalah tempat yang bagus untuk alkimia tidak peduli lokasi atau medannya. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen berjalan ke loteng di bawah gunung Lingshan. Mungkin sudah larut malam, dan loteng sepi, ketika Ye Chen masuk, dia melihat seorang lelaki tua dengan perut buncit duduk di sana, memegang buku kuno dan membaca, dan terkadang mencubit kumisnya. Merasakan seseorang masuk, lelaki tua itu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan melihat Ye Chen dari atas ke bawah. Mungkin Ye Chen ditutupi jubah hitam, dan ada teknik rahasia untuk menutupinya, yang membuatnya sedikit agak bingung, dan dia sangat terkejut. Ini monster. Ye Chen mengelus dagunya, menatap lelaki tua gendut itu dengan penuh arti, dan melihat bahwa dia bukanlah biksu manusia, tetapi seekor anjing yang berkultivasi dalam bentuk manusia, dan kultivasinya tidak terlalu rendah, tetapi seorang kaisar semu. Beli Lingshan. Pria tua gendut itu bertanya. Gunung Duoling ini, aku menginginkannya. 10 juta. Pria tua gemuk itu hanya mengangkat satu jari. Terlalu mahal, lebih murah. Ye Chen terbatuk datar. Yang itu lebih murah, 5 juta. Pria tua gemuk itu menunjuk ke gunung spiritual di sebelahnya. Aku mau yang ini. 10 juta, tidak ada tawar-menawar. Pria tua gendut itu meletakkan tangannya di tangannya, kepalanya yang gemuk bergetar seperti mainan. Ini adalah perintah dari atas, jangan mempersulit saya juga kecap pembuat. Tidak buruk. Ye Chen tidak repot-repot menawar, dan langsung menyerahkan tas penyimpanan. Aku hampir tidak akan menjualnya kepadamu. Pria tua gendut itu bergumam, mengambil tas penyimpanan, dan ketika dia membukanya, matanya langsung menjadi lurus. Gunung batu asal hampir membutakan mata anjingnya. Apakah itu cukup? Ye Chen berkata dengan ringan. Cukup sudah. Pria tua gemuk itu buru-buru mengumpulkan tas penyimpanan, dan kemudian membagikan token giok. Rekan Taois benar-benar orang yang ceria. Mulai hari ini dan seterusnya, gunung spiritual ini milik Anda, rekan Daois. Kamu bisa pulang. Ye Chen mengambil kartu giok dan berjalan ke Lingshan. Ada begitu banyak orang kaya hari ini. Melihat Ye Chen pergi, lelaki tua gendut itu menghela nafas dan berbalik untuk pergi. Setelah tinggal di sini begitu lama, Lingshan ini akhirnya dijual, meskipun Lingshan bukan miliknya ya, tapi Lingshan dijual, yang berarti dia akan memiliki banyak gaji. Di sini, Ye Chen berkeliaran di Gunung Lingshan, lingkungannya tidak buruk, ada berbagai macam istana, paviliun dan paviliun, ada banyak jalan berliku menuju tempat-tempat terpencil, dan banyak bunga dan tanaman eksotis ditanam di banyak tempat. Silahkan masuk. Ye Chen memberi suara ringan. Segera, 9 orang yang juga diselimuti jubah hitam masuk, aura mereka sangat gelap, dan setelah persepsi yang cermat, mereka semua adalah orang kuat dari surga ke-9 di alam kekaisaran, dan mereka adalah pengawal pribadi Nian Wei. Setelah mereka tiba, mereka mulai sibuk, mendirikan formasi rahasia di Gunung Lingshan, dan memindahkan penghalang untuk menutupi seluruh Gunung Lingshan.
Bahkan biksu di puncak kerajaan tidak dapat menembus penghalang. Tujuan melakukan ini adalah untuk mempersiapkan isolasi total dari dunia luar di masa depan. Dia tidak ingin orang datang ke sini setiap beberapa hari untuk mengintip ke sini dan melatih alkemis. Semuanya lebih baik ditutup. Segera, Ye Chen mendirikan sebuah tablet batu besar setinggi 10 kaki di bawah Gunung Lingshan, yang di atasnya terukir dua karakter besar, dan Fu. Malam tanpa kata-kata, dan fajar dalam sekejap mata. Orang-orang yang pergi memburu Ye Chen masih belum kembali, tetapi banyak orang yang pergi ke teater telah kembali. Namun, tepat ketika langit cerah, seluruh Yudu menjadi ribut dan ramai karena sebuah berita. Di Yudu, ada pemberitahuan di mana-mana, dan isi pemberitahuan tersebut ditujukan untuk para alkemis. Rumah alkimia. Para alkemis yang mengelilingi pemberitahuan itu pada dasarnya menggaruk kepala mereka. Apa itu dan mansion? Semua orang hanya pernah mendengar tentang paviliun Pil Yuduling, tetapi mereka tidak pernah tahu bahwa ada yang namanya dan mansion. Apapun dia, yang terpenting adalah isinya. Sudahkah kamu melihatnya? Selama itu adalah seorang alkemis, tidak peduli apakah itu level rendah atau level tinggi, rumah alkimia akan menerima semuanya, dan itu akan berikan real estate, dan akan ada gaji setiap tahun. Ini adalah perawatan dari paviliun alkimia berdarah. Ah, sungguh, apakah ada hal yang begitu bagus? Para alkemis tingkat rendah menyentuh dagu mereka satu per satu. Bagaimana hal yang begitu baik bisa terjadi? Beberapa orang tidak berpikir demikian, dan mencibir, mungkin karena lelaki sejati Ku Yue memiliki status bangsawan, dan dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk mendaki langit. Berani untuk bandingkan dengan pria sejati Ku Yue, sungguh sebuah lelucon. Ya atau tidak, kamu bisa tahu sekilas. Lihat itu. Rumah dan ada di surga ketiga, kamu dan aku tidak memiliki token real estate, dan kita bahkan tidak bisa pergi ke surga kedua, apalagi surga ketiga. Kamu tidak tahu itu. Seseorang tertawa, The Alchemy Mansion sangat berani sehingga memberikan token akses untuk semua alkemis. Dengan token itu, alkemis dapat menyimpan barang-barang di tiga surga sesuka hati. Jadi tunggu apa lagi? Seseorang melarikan diri dengan tidak sabar, aku bahkan tidak tahu seperti apa surga ketiga itu. Dan mansion. Di Yakong Tian, ketika Yue San dan yang lainnya mendengar tentang ini, mereka sedikit mengangkat alis, lalu menutup mata dan bermeditasi lagi, kirim seseorang untuk melihatnya, aku ingin tahu siapa yang terlalu percaya diri. Mereka semua terkenal, tetapi mereka tidak terlalu peduli dengan keluarga dan yang mereka pedulikan adalah Ye Chen, dan apakah orang yang dikirim telah menangkap Ye Chen, yang terkait dengan apakah mereka dapat menggantikan Ku Yue di masa depan. Pada saat ini, tiga langit Yudu dapat digambarkan sangat hidup. Ada banyak orang yang datang, dan kebanyakan dari mereka berkumpul di bawah Gunung Roh di rumah alkimia. Tidak hanya orang-orang dari langit pertama dan kedua, tetapi bahkan orang-orang dari langit ketiga ke atas, banyak orang turun, dan di sana juga alkemis luar biasa di antara mereka. Wow, gunung spiritual yang sangat besar. Sekelompok alkemis tingkat rendah seperti Udik yang belum pernah melihat dunia, menatap gunung alkimia dengan mata berbinar, apakah ini alkimia dalam pemberitahuan? Sekitar 80% selesai, apa yang tertulis di prasasti batu. Berapa biayanya? Pemilik dan mansion, benar-benar berani. Sang alkemis masuk, dan yang lainnya berhenti. Suara samar datang dari gunung, dan gerbang gunung Lingshan dari Pil Mansion juga terbuka lebar. Segera setelah gerbang gunung dibuka, banyak alkemis masuk dengan ragu-ragu, dan setelah masuk, mereka mulai melihat ke kiri dan ke kanan, karena takut seseorang tiba-tiba muncul dan menendangnya, atau seekor anjing tiba-tiba muncul dan menggigitnya. Begitu seseorang masuk, semakin banyak orang masuk, termasuk banyak alkemis tingkat rendah, dan tidak sedikit yang tingkat tinggi. Secara alami, ada juga beberapa orang yang bukan alkemis yang ingin masuk dan melihat-lihat, mereka semua datang dengan misi, tetapi begitu mereka melangkah ke Gunung Roh dari Pil Mansion, mereka diusir oleh pribadi Nian Wei. Penjaga. Rumah alkimia dengan tulus merekrut alkemis, terlepas dari level rendah atau level tinggi, kamu bisa datang ke sini, memberikan real estate, dan mendapatkan gaji setiap tahun. Suara semacam ini, disalin oleh jejak memori Spar, bergema tanpa batas di Lingshan of Pil Mansion, dan mata para alkemis cerah, terutama alkemis tingkat rendah, terutama alkemis yang tidak pernah membeli real estate. Di Yudu, semuanya seperti darah ayam. Ini hanyalah kue di langit. Setelah memasuki Pil Mansion, mereka tidak perlu lagi berlarian untuk mencari real estate, dan mereka tidak perlu khawatir keluar. Di sini mereka dapat menikmati perawatan di Paviliun Lingdan. Dan para alkemis yang dibenci pada hari pemilihan alkemis telah menemukan tempat yang bagus. Pada saat itu, ada antrian panjang di Gunung Lingshan Pil Mansion, semuanya datang untuk pendaftaran, jumlah orang mendekati 10.000, hampir 10.000 alkemis berkumpul di sini, pemandangannya tidak sedikit. Di puncak gunung, Nian Wei, yang juga diselimuti jubah hitam,
tersenyum lembut, Tuan Suci, tempat ini sangat populer. Tentu saja diterima. Ye Chen terbatuk datar, untuk memberikan token pas dan real estate, aku menghabiskan semua batu asal yang diberikan si Yun kepadaku. Tidak apa-apa, aku akan pergi ke leluhurku untuk meminjam suatu hari nanti, dia paling mencintaiku. Ini bisa diandalkan. Ye Chen menggosok dagunya, mau tidak mau menatap langit berkabut, dan diam-diam berpikir bahwa setelah Nian Wei selesai meminjam, dia mungkin juga akan naik untuk meminjam lagi. Nenek moyang keluarga Suzaku harus sangat dia punya uang, dan dia ingin uang untuk membantu keluarga Suzaku keluar dari masalah. Memikirkan Ruotian Suzaku, Ye Chen memandang Nian Wei, apakah menurutmu leluhurmu sangat mirip dengan seseorang dari Dachu? Sangat mirip. Nian Wei tertegun sejenak, lalu tiba-tiba berkata dengan heran, lama, patriark juga reinkarnasi dari Dachu. Tidak pasti. Tidak mungkin. Nian Wei menggaruk kepalanya, leluhur berusia 3000 tahun, dan orang yang meninggal dalam pertempuran Dachu 100 tahun yang lalu, artinya, dia baru berusia 100 tahun setelah reinkarnasi. Perbedaan usia terlalu jauh. Aku tidak berbicara tentang orang-orang yang tewas dalam pertempuran di Dachu 100 tahun yang lalu. Ye Chen berkata dengan santai, aku pernah melihat seseorang di Dachu yang terlihat persis seperti leluhurmu, seolah-olah dia diukir dari tulang yang sama. Cetakan. Persis sama, milik Dachu. Nian Wei mengangkat alis, siapa itu? Pernahkah kamu mendengar tentang Selirian? Aku tidak tahu. Bagaimana dengan Kaisar Chen? Tentu saja aku pernah mendengarnya. Nian Wei berkata, dengan rasa hormat dan nostalgia di matanya yang indah, Kaisar ke-9 dari Great Chu, leluhur dari 3 sekte, setiap legendanya adalah mitos. Selirian adalah selir kekaisaran Kaisar Chen. Ye Chen mengungkapkan sebuah rahasia, dan leluhurmu lahir persis sama dengan Selirian. Ini, episode 1137, Alkemis Terkejut. Mencari. Terus cari aku. Di Yakong Tian of Yudu, suara omelan dingin seperti itu sering terdengar. Ku Yue, Yue San dan yang lainnya di bawah kursi Ku Yue, dan 8 pangeran sangat marah. Mereka mengirim begitu banyak orang, semuanya berada di alam kekaisaran. Setelah mencari sepanjang malam, mereka bahkan tidak melihat bayangan Ye Chen. Sejak itu, semakin banyak biksu yang terbang keluar dari Yudu, banyak di antaranya berada di puncak kerajaan, dan ada juga banyak orang kuat yang menjaga gerbang Yudu. Begitu Ye Chen muncul, dia akan segera diturunkan. Cukup tidak bermoral. Yudu Jiuxiongtian, Ruotian Suzaku juga sangat marah, puncak alam kekaisaran hanya akan diberangkatkan pada saat perang, dan Ku Yue dan yang lainnya, untuk mengejar alam surga, sering menggunakan biksu di puncak alam kekaisaran, secara terang-terangan mengabaikan hukum Yudu. Mengalihkan pandangannya, Ruotian Suzaku fokus pada surga ketiga Yudu. Ku Yue dan yang lainnya membuat banyak kebisingan, dan rumah dan yang dibangun oleh Ye Chen juga menimbulkan banyak kebisingan. Melihat dari kejauhan, masih ada antrean panjang yang aneh di Spirit Mountain of the Pale Mansion, beberapa dengan api binatang, beberapa dengan api bumi, dan beberapa dengan api asli. Hal yang sama adalah mereka semua adalah alkemis tanpa kecuali. Menghitung perinciannya, ada hampir 10.000 orang, mulai dari peringkat pertama hingga kelima. Secara alami, nilai yang berbeda memiliki perlakuan yang berbeda. Dalam hal ini, Ye Chen membuat pembagian yang sangat rinci, membagi rumah alkimia menjadi 3 lapisan, rumah alkimia pintu luar, rumah alkimia pintu tengah dan rumah alkimia pintu dalam. Api nyata di sekte dalam, gaji tahunan mereka juga dibagi menjadi 3 kelas, atas, menengah dan bawah. Saya juga memiliki properti. Di antara pegunungan Lingshan dari rumah alkimia, kalimat ini adalah yang paling banyak didengar. Kebanyakan dari mereka adalah alkemis tingkat rendah, dan mereka sangat bersemangat memegang token real estate. Banyak dari mereka pergi melihat rumah mereka bersama. Adapun real estate, secara alami berada di Lingshan of Danfu. Danfu Lingshan ini sebanding dengan setengah dari sekte Heng Yue, luasnya tidak kecil, dan ada banyak ruang untuk dunia kecil, dan tidak masalah untuk menampung 30.000 hingga 50.000 orang. Di luar Gunung Roh Rumah Pil, sekelompok orang terus mengelilingi mereka, dan mereka semua adalah alkemis peringkat 5, semuanya berasal dari Paviliun Pil Roh Yudu, dan mereka semua datang untuk melihat setelah mendengar desas-desus. Dan Mansion dengan tulus merekrut alkemis, terlepas dari level rendah atau level tinggi, kamu bisa datang ke sini, memberikan real estate, dan mendapat gaji setiap tahun. Kata-kata yang dicap di tiang memori masih bergema di Gunung Roh dan Mansion tanpa batas. Apa ini? Para alkemis di Paviliun Lingdan terlihat sedikit aneh, dan mendengarkan kata-kata itu, mereka merasa tidak nyaman. Pantas saja mereka seperti ini, karena mereka dipilih melalui lapisan alkimia untuk memasuki Paviliun Lingdan, dapat dikatakan bahwa mereka telah menanggung kesulitan yang tak terhitung dan membawa banyak air mata pahit, sehingga mereka menikmati perlakuan yang tidak dapat dinikmati oleh orang biasa. Sekarang,
Perawatan rumah dan tidak lemah sama sekali, bahkan para alkemis dapat menikmatinya dibandingkan dengan perawatan yang telah dia perjuangkan dengan sangat keras, rumah dan memberikannya dengan sia-sia, jadi bagaimana dia bisa merasa seimbang di hatinya. Banyak sampah, aneh bisa dibandingkan dengan kita. Setelah dipikir-pikir, banyak orang sudah membuka mulut dengan kebencian. Burung dari bulu benar-benar berkumpul bersama, dan orang-orang membentuk kelompok. Itu murah tanpa bayaran, dan itu tidak akan bertahan lama. Mengapa kita tidak mendapatkan properti di Dan Mansion juga? Seseorang menyentuh dagunya, pokoknya gratis. Apakah menurutmu pemilik Pil Mansion itu bodoh? Apakah kamu akan membiarkanmu menerima real estate dan gaji tanpa bayaran? Seseorang mendengus dingin, jika kamu tidak melakukan sesuatu untuk orang lain, siapa yang akan memberimu keuntungan, kecuali Anda meninggalkan Paviliun Lingdan dan bergabung dengan Pil Mansion. Meninggalkan Paviliun Lingdan. Sungguh lelucon, masa depan seperti apa yang bisa ada dengan sekelompok sampah, dan bagaimana seseorang bisa mengikuti Kuyue yang asli dengan ketenangan pikiran. Tapi kurasa tidak. Seseorang berkata dengan lemah, aku telah berada di Paviliun Lingdan selama 30 tahun, dan aku belum pernah bertemu dengan Kuyue yang asli, dan murid-muridnya, semuanya adalah master tingkat tinggi. Apa yang mereka ingin mengeksploitasi kami untuk alkimia, dan jika ada kesalahan, mereka akan memotong gaji mereka. Mereka tidak pernah memandang kami dengan serius, dan mereka tidak pernah benar-benar mengajari saya keterampilan alkimia. Mereka selalu hanya menganggap kami sebagai alat untuk alkimia. Masa depan. Begitu kata-kata ini keluar, itu menimbulkan banyak simpati di antara orang-orang yang hadir, dan terlalu banyak orang memilih untuk diam saat ini. Di mata orang luar, mereka glamor, dan hanya mereka yang tahu situasi sebenarnya. Mereka berlatih alkimia siang dan malam, yang tidak berbeda dengan boneka, dan mereka diperas sepanjang tahun. Mereka lebih buruk dari babi dan anjing. Mari kita lihat dulu. Saya tidak tahu berapa lama sebelum seseorang berkata, jika Dan Mansion benar-benar memperlakukan alkemis dengan baik, bukan tidak mungkin saya memilih master lain. Itu masuk akal. Seseorang menggosok dagunya, sejujurnya, saya merasa bahwa Pil Mansion ini akan memiliki masa depan yang lebih baik daripada Paviliun Lingdan. Adalah mungkin untuk membeli Lingshan sebesar itu dan memberikan real estate secara gratis. Berikan gaji setiap tahun, pikirkan dengan pantatmu, pemilik Dan Mansion tidak boleh sederhana. Itu dia, sudah diselesaikan seperti ini, mari kita lihat dulu, Ruo Dan Mansion itu manusiawi, aku akan ikut denganmu. Setelah berbicara, semua orang melihat Dan Mansion Lingshan untuk terakhir kalinya, lalu berbalik dan pergi. Di puncak gunung, Ye Chen memiliki pemandangan-pemandangan yang indah di sini, dan tidak sulit untuk menebak kekhawatiran para alkemis itu. Tampaknya Paviliun Lingdan bahkan lebih korup dari yang saya bayangkan, kata Ye Chen dengan santai. Bagi kami, ini seharusnya menjadi hal yang baik. Nian Wei tersenyum lembut. Penggunaan alkemis secara sembrono sebagai alat untuk alkimia, Paviliun Lingdan cepat atau lambat akan membangkitkan kemarahan publik. Mu Wanxing mencibir, tidak akan lama lagi seseorang akan meninggalkan Paviliun Lingdan dan beralih ke Pil Mansion. Dengan modal untuk mengimbangi, kesulitan keluarga Suzaku akan dengan mudah dipecahkan. Itu dia, memenangkan hati orang-orang. Ye Chen tersenyum. Apa yang diinginkan hati orang-orang, apa yang diharapkan semua orang, benar, Tuan Suci. Nian Wei memiringkan kepalanya dan tersenyum manis, menatap Ye Chen, matanya yang indah berkabut dan mabuk. Bukan hanya kekuatan tempur, tetapi juga hati rakyat. Ye Chen tersenyum, tetapi tidak berbicara. Melihat Nian Wei dan Ye Chen seperti ini, Mu Wanxing menggaruk kepalanya, tidak repot bertanya, berbalik dan turun gunung, pergi ke dunia kecil untuk menjaga Xie Yun. Tidak lama kemudian, Nian Wei juga turun gunung, dan pergi ke Jiu Chongtian untuk mencari Ruo Tian Suzaku. Jika tidak ada yang bisa dilakukan, dia akan meremas bahunya dan memukul punggungnya untuk leluhurnya, dan meminjam uang setelah pekerjaan selesai. Yang akan menghilangkan tekanan Ye Chen. Ye Chen masih berdiri di puncak gunung, menghadap ke seluruh Dan Fulingshan. Alchemy Mountain of the Pil Mansion sangat hidup. Para alkemis yang bergabung dengan Spirit Pil of the Pil Mansion sedang berkeliaran dan menonton bersama. Mereka semua adalah alkemis dan memiliki kata-kata yang sama. Dan pengawal Nian Wei mulai bertindak, dan membuka semua lingkaran sihir tersembunyi dan penghalang gunung, menghalangi pengintipan dari luar gunung, dan seluruh Lingshan dan Fu benar-benar terisolasi dari dunia luar. Baru pada malam hari para alkemis yang bergabung dengan rumah alkimia secara kolektif dipanggil ke aula besar dan berdiri dengan rapi. Ye Chen, yang berjubah hitam, muncul dan berjalan ke platform tinggi. Kedatangannya menarik perhatian hampir 10.000 alkemis. Selama ini, mereka sangat penasaran dengan identitas pemilik rumah alkimia. Mereka tidak tahu siapa Ye Chen, tetapi mereka berterima kasih kepada Ye Chen. Selamat datang di Dan Mansion. Mulai hari ini, Dan Mansion adalah rumahmu. Kalian semua adalah anggota keluarga.
Di bawah perhatian semua orang, Ye Chen berbicara dengan senyum hangat. Rumah. Kata, keluarga, Ye Chen membuat terlalu banyak orang bergetar. Selama bertahun-tahun, mereka telah berlarian untuk sebuah keluarga dengan radius 10 kaki. Sekarang mendengar kata ini, mereka merasa pahit yang tak dapat dijelaskan. Jika saya tidak memenuhi harapan senior, apakah saya akan dikeluarkan dari Pil House? Seseorang bertanya dengan lemah. Karena kita adalah anggota keluarga, mengapa repot-repot membicarakannya? Ye Chen tersenyum. Lalu berapa banyak pil yang akan saya tawarkan ke Pil Mansion setiap hari? Seseorang bertanya dengan suara rendah. Pil Mansion bukanlah paviliun Lingdan, dan kamu bukan alat untuk alkimia. Ye Chen tertawa. Senior mengundang saya untuk datang ke sini. Latih kamu. Kultivasi. Kultivasi. Semua orang membeku sesaat. Mulai sekarang, rumah alkimia akan diisolasi dari dunia luar untuk waktu yang lama. Ye Chen berkata dengan santai, aku akan mengajarimu semua tentang alkimia, dan apa yang harus kamu lakukan adalah meningkatkan alkimiamu sendiri, dan semua orang ini bukan sampah, yang hilang adalah kesempatan, dan Pil Mansion adalah surga bagi para alkemis. Ini. Para alkemis linglung ketika mendengarnya. Kebahagiaan datang terlalu cepat, membuat orang pusing. Mereka tidak membutuhkan mereka untuk bekerja keras pada alkimia setiap hari, tetapi untuk mengajar alkimia. Semua orang tidak percaya bahwa ada hal yang baik. Ini adalah hadiah besar pertama yang kuberikan padamu. Ketika semua orang tercengang, kata-kata Ye Chen terdengar lagi. Hadiah yang bagus. Para alkemis mengangkat kepala mereka satu demi satu dan menatap Ye Chen, hanya untuk melihat segumpal api ungu melayang di telapak tangan Ye Chen, yang begitu murni sehingga api di tubuh semua orang bergetar. Benar-benar api yang murni. Mata para alkemis bersinar, mereka sangat kagum, dan mereka bahkan lebih yakin bahwa Ye Chen juga seorang alkemis. Pergilah. Ye Chen tersenyum sedikit, mengangkat tangannya dan menembakkan api ungu, tergantung di atas kepala hampir 10.000 alkemis. Api ungu mekar seperti kembang api, berubah menjadi untaian api, hampir 10.000. Segera, setiap sinar api ungu memilih seorang alkemis dan terbang ke lautan alkimia mereka. Segera, semua alkemis gemetar hebat, dan buru-buru melihat ke dalam lautan alkimia. Mereka melihat sinar api ungu yang tenggelam ke lautan pil mereka menyatu dengan nyala api di tubuh mereka. Kemudian, alkemis yang membawa api bumi dan api binatang berubah menjadi api nyata setelah api mereka bergabung menjadi api ungu. Adapun alkemis yang membawa api asli mereka ditingkatkan. Ini. Semua orang tercengang, melihat nyala api mereka sendiri dengan tak percaya, mulut mereka masih terbuka untuk waktu yang lama. Untuk adegan ini, Ye Chen mengharapkannya. Api ungu yang dilemparkan oleh Ye Chen diubah dari api peri emas, tetapi warnanya baru saja berubah, itu adalah api peri, begitu kejam dan mendominasi, bahkan satu gumpalan pun dapat menciptakan api yang nyata. Terima kasih, senior. 3-5 detik kemudian, alkemis yang bereaksi berlutut dengan satu kaki pada saat yang sama, dengan keterkejutan dan kekaguman di matanya. Karena kita adalah anggota keluarga, mengapa repot-repot bersikap sopan? Ye Chen menjentikkan tangannya, dan dengan kekuatan lembut, dia mengangkat semua orang, muda untuk beristirahat hari ini, dan besok aku akan mengajarimu alkimia. Oh, episode 1138, Kesalahpahaman. Ibu kota terpencil di malam hari damai dan tenang. Namun, di luar Yudu tidak terlalu damai, lebih banyak orang terbang masuk dan keluar, dan semuanya terlihat jelek. Selama tinggal ke kota Yudu, penuh dengan pusat kekuatan kerajaan, memblokir gerbang kota sampai tidak bisa ditembus, pada dasarnya mereka hanya bisa keluar tetapi tidak bisa masuk, tetapi siapapun yang memasuki kota harus menerima lebih dari 10 putaran penyelidikan oleh mereka. Gerakan sebesar itu tentu saja untuk menangkap Ye Chen. Namun, sejak Ye Chen melarikan diri ke hutan kemarin, tidak ada jejak Ye Chen, seolah-olah dunia telah menguap. Dibandingkan dengan di luar Yudu, Lingshan dan Fu di Yudu damai dan tenang. Semua alkemis kembali ke tempat tinggal mereka. Dikatakan sedang beristirahat, tetapi bagaimana mungkin ada yang bisa tidur? Semua alkemis duduk bersila di atas awan, melihat ke dalam lautan pil mereka sendiri dengan penuh semangat, dan cekikikan pada api asli mereka yang bergoyang. Ini seharusnya menjadi kesempatan dan keberuntungan. Dengan api yang nyata, ini sangat penting bagi para alkemis. Secara alami, selain terkejut, para alkemis juga kagum dengan metode transformasi api Ye Chen, yang merupakan kekuatan supernatural yang menantang surga. Rumah dan di tengah malam, banyak orang menarik napas dalam-dalam dan melihat ke puncak gunung. Mereka sepertinya bisa melihat Ye Chen duduk di atas batu minum melalui awan berkabut. Dia dengan murah hati memberi mereka rumah, mereka perlakukan mereka sebagai anggota keluarga, dan kebaikan ini sangat berterima kasih. Setiap orang merasa beruntung, senang bahwa mereka mengikuti orang yang tepat, dan jalan mereka akan menjadi lebih cerah karena dan Mansion.
Di puncak gunung, Ye Chen memegang kendi dan menatap langit berbintang dengan tenang. Merasakan mata kagum dan terima kasih, dia tidak bisa menahan senyum puas. Meskipun ini adalah bagian dari rencana, dia memperlakukan orang dengan tulus. Yang mulia, Nian Wei datang, melompat seperti gadis kecil, menjejalkan tas penyimpanan ke pelukan Ye Chen. Ye Chen mengambilnya, membukanya, dan hanya bisa menghela nafas kaget. Batu asal di dalamnya tidak kurang dari apa yang diberikan Xie Yun. Nenek moyang keluarga Suzaku sangat murah hati, mengatakan puluhan juta dalam hitungan menit. Pergi lagi dalam beberapa hari. Nian Wei terkikik, dan dengan patuh berjalan mengitari punggung Ye Chen, meremas bahu Ye Chen dan memukul punggungnya seperti seorang pelayan. Ini adalah waktu untuk pergi lebih banyak kali. Ye Chen menggosok dagunya, dan diam-diam berpikir bahwa jika dia memiliki leluhur yang begitu kaya, dia akan buru-buru meminta uang setiap hari, dan yang paling penting adalah dia meminjamnya tanpa membayarnya kembali. Sementara keduanya berbicara, embusan angin bertiup. Kemudian, sesosok muncul di puncak gunung, itu adalah sosok yang cantik, setelah diamati lebih dekat, itu adalah Ruotian Suzaku. Melihat bahwa itu adalah Ruotian Suzaku, apakah itu Ye Chen atau Nian Wei, mereka semua tertegun di sana, siapa sangka nenek moyang keluarga Suzaku akan datang ke sini untuk mengunjungi rumah di tengah malam tanpa istirahat. Terutama Nian Wei, yang masih mempertahankan postur mencubit bahu Ye Chen dan memukul punggungnya, dan putri keluarga Suzaku yang bermartabat mencubit bahunya dan memukul punggungnya untuk Yi Tianjing. Orang dengan ekspresi paling menarik adalah Ruotian Suzaku, yang datang untuk melihat Dan Mansion, tetapi melihat pemandangan yang membuat orang lengah, dan bahkan dengan konsentrasi semu, dia tidak bereaksi untuk sementara waktu. Melihat ekspresi Ruotian Suzaku yang luar biasa, Ye Chen juga merasa kusut, diam-diam berpikir bahwa Ruotian Suzaku harus memiliki keinginan untuk menamparnya sampai mati saat ini, putri saya dari keluarga Suzaku meremas bahu Anda dan memukul punggung Anda gila. Lihat, lihat leluhur, lihat, temui para senior. 2 atau 3 detik kemudian, Ye Chen dan Nian Wei berdiri dan memberi hormat dengan hormat. Ruotian Suzaku mengangkat alisnya yang cantik, melirik Nian Wei, lalu ke Ye Chen, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Melihatnya seperti ini, Nian Wei sedikit bingung. Di sisi lain, Ye Chen hanya menggelengkan kepalanya dan melihat ke arah Misty Void, merasa kedinginan di sekujur tubuhnya, dengan perasaan bahwa dia akan dibawa kembali oleh Ruotian Suzaku untuk mengobrol di saat berikutnya. Aku akan buang air kecil. Dengan tersentak, Ye Chen segera berbalik dan hendak melarikan diri. Kemana kamu pergi? Ruotian Suzaku mengulurkan tangan dan membawa Ye Chen kembali. Leluhur tua, kamu. Linger, mundur. Ruotian Suzaku langsung menyela kata-kata Nian Wei. Aku tidak akan pergi. Nian Weiyu memutar pakaiannya dengan tangannya, dan berdiri di sana seperti lembing, takut Ruotian Suzaku akan menendang Ye Chen sampai mati setelah dia pergi. Aku tidak akan memakannya. Ruotian Suzaku tersenyum, segera melambaikan lengan bajunya, dan mengirim Nian Wei keluar dari Dan Fulingshan. Kemudian dia menatap Ye Chen dan berkata sambil tersenyum, aku merasa tidak nyaman. Tidak buruk. Ye Chen tertawa datar. Bagaimana kalau aku memerasnya untukmu juga? Ruotian Suzaku menatap Ye Chen dengan penuh minat. Lupakan. Aku belum melihatmu selama beberapa hari, aku benar-benar menjadi lebih berani. Ini adalah kesalahpahaman hari ini. Ye Chen terbatuk datar, siapa tahu kamu akan datang. Dari maksudmu, jika aku tidak datang, bisakah kalian berdua tetap berhubungan seks? Jangan membuat masalah. Maafkan aku, kamu tidak berani. Ruotian Suzaku melirik Ye Chen dengan marah, lagi pula, dia tidak melanjutkan masalah ini lebih jauh. Dia tidak ingin terlalu banyak berpartisipasi dalam urusan generasi muda. Bagaimana bisakah seorang lelaki tua yang telah hidup selama 3000 tahun melihatnya saya tidak menginginkan keinginan cucu perempuan saya? Kebetulan kamu ada di sini. Aku kekurangan uang, jadi beri aku uang. Ye Chen buru-buru mengganti topik pembicaraan. Xuan Yu mengambil 10 juta, dan Linger mengambil 10 juta, bukankah itu cukup? Ruotian Suzaku memegang pipinya dengan satu tangan dan menatap Ye Chen dengan penuh minat, apakah kamu benar-benar berpikir aku sudah tua dan mataku pusing? Pokoknya, jika kamu punya uang, berikan aku. Apa gunanya? Ruotian Suzaku geli, aku pantas menjadi kaya. Kamu harus mengerti, aku membantu keluarga Suzaku keluar dari masalah. Ye Chen mengerutkan bibirnya, beri aku 20 juta, dan aku bisa mengalahkan Ku Yue. Jangan ambil bisnis seperti ini. Bukannya aku tidak akan memberimu uang, tapi aku ingin melihat tuanmu. Ruotian Suzaku melirik Ye Chen. Tuanku, kamu mungkin mengenalnya. Ye Chen mengelus dagunya, dan melirik Ruotian Suzaku. Oh. Ruotian Suzaku langsung duduk tegak. Xuan Chen. Xuan Chen.
Ruotian Suzaku terdengar akrab pada awalnya, tetapi ketika dia memikirkannya dengan hati-hati, dia tidak dapat menemukan seseorang bernama Suan Chen dalam ingatannya. Aku akan membawanya lain hari, kalian berdua harus mengobrol. Kata-kata Ye Chen penuh makna yang dalam, dia tidak yakin apakah Ruotian Suzaku adalah reinkarnasi Selirian, dan dia tidak tahu apakah Ruotian Suzaku tahu Suan Chen, tapi ada satu hal yang patut diakui, yaitu, Suan Chen pasti akan sangat bersemangat saat melihat Ruotian Suzaku. Dengan cara ini, aku akan menunggu tuanmu. Ruotian Suzaku tersenyum lembut. Itu dia, kata Ye Chen, berbalik dan pergi lagi, tinggal bersama seorang lelaki berusia 3000 tahun, dia selalu merasa tidak nyaman, Tuhan tahu jika lelaki tua itu akan memukulnya ketika dia kesal. Kamu adalah tubuh suci kuno. Ruotian Suzaku berbicara dengan santai. Kamu bisa lihat. Ye Chen menatap Ruotian Suzaku dengan ragu. Aku tidak menyadari bahwa kekuatan supernaturalmu yang tersembunyi terlalu misterius. Ruotian Suzaku menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menarik napas dalam-dalam, menatap Misty Void, dan ada ekspresi kagum di matanya yang indah. Ini seharusnya menjadi hadiah Tuhan, setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, aku masih bisa melihat garis keturunan ayah Kaisar Xuanyuan lagi. Kebaikan Kaisar Xuanyuan mencerahkan leluhurnya di masa lalu, akan diingat selamanya oleh generasi Suzaku yang akan datang. Tapi aku hanya setengah dari tubuh suci kuno. Ye Chen tidak menyembunyikannya. Setengah. Ruotian Suzaku tidak bisa membantu tetapi memalingkan muka dari Sutian, matanya yang indah melekat dengan metode rahasia, dan dia menyipitkan mata ke arah Ye Chen, seolah-olah dia bisa melihat darah Ye Chen, dan setelah pertimbangan yang cermat, dia akhirnya melihat itu Ye Chen hanya menyandang asal-usul darah Ekaristi, tetapi tidak memiliki harta sakral Ekaristi. Memang setengah. Ruotian Suzaku sedikit mengernyit, tetapi ekspresinya bahkan lebih mengejutkan, dan dia bergumam, tanpa tubuh suci, dia bisa membunuh lebih dari 30 kaisar berturut-turut. Tuhan, pada usia seperti itu, kultivasi seperti itu, garis keturunan seperti itu, dan keberanian seperti itu, dia memiliki penampilan heroik dari seorang kaisar muda. Umurmu sudah dihitung. Saat Ruotian Suzaku bergumam, Ye Chen mengeluarkan suara panjang. Kamu lebih misterius daripada yang dibayangkan lelaki tua itu. Pikirannya terputus, Ruotian Suzaku memandang Ye Chen dengan penuh arti. Dia, yang adalah seorang kuasi bijak, tidak pernah berpikir bahwa Ye Chen bisa melihat melalui cincin umur panjangnya. Mengapa kamu tidak mencoba bertahan dari 5 penurunan surga dan manusia? Ye Chen menatap Ruotian Suzaku dan bertanya. Bukannya aku tidak ingin menyeberang, tapi aku tidak berani menyeberang. Ruotian Suzaku menggelengkan kepalanya sambil mendesah, 5 penurunan surga dan manusia tidak terjadi dalam semalam. Tapi aku tidak melakukannya. Saya tidak berani mengambil langkah itu dengan enteng, dan mereka tidak akan memberi saya kesempatan. Maksudmu bintang kuno Qinglong? Ye Chen menatap Ruotian Suzaku ragu-ragu. Ada 2 orang bijak di bintang kuno Qinglong. Ruotian Suzaku menarik napas dalam-dalam, pria tua itu duduk di bintang Suzaku, dan mereka tidak berani menyerang dengan mudah. Jika aku selamat dari 5 penurunan surga dan manusia, aku akan melakukannya pasti jatuh ke dalam keadaan lemah. Bintang kuno Qinglong menyerang dengan agresif, dan bintang Suzaku sangat sulit untuk dilawan. Ye Chen terdiam, tapi dia bisa dengan jelas merasakan ketidakberdayaan Ruotian Suzaku. Sebagai nenek moyang keluarga Suzaku, yang memiliki masalah internal dan eksternal, dapat dibayangkan bahwa mereka berada di bawah tekanan. Ketidakberdayaan seperti inilah yang membuatnya berani tidak melangkah ke atas dengan mudah. Ruotian Suzaku bangkit, mundur, dan menghilang di puncak gunung Danfu. Lalu sebuah suara halus kembali, jika kamu kekurangan batu sumber, kamu bisa pergi ke istana Suzaku surga ke-8 dengan perintah kekaisaran. Aula Suzaku. Ye Chen bergumam, tetapi matanya menjadi cerah, seolah-olah dia tahu tempat seperti apa itu adalah lemari besi keluarga Suzaku, hak istimewa yang diberikan oleh Ruotian Suzaku ini sangat mengejutkan. Jadi, sudah dekat untuk menjatuhkan Ku Yue. Sudut mulut Ye Chen penuh dengan senyuman, dan dia juga memiliki beberapa perhitungan di dalam hatinya. Berpikir di dalam hatinya, Ye Chen berbalik dan berjalan menuruni gunung. Di malam yang gelap, para alkemis di Lingshan dari Danfu tertidur dalam kegembiraan, tetapi sebagai pemilik Danfu, dia tidak menganggur. Di istana bawah tanah terbesar di Danmanshan, dia berhenti, dan kemudian menggantung sebuah gulungan kuno di udara. Gulungan kuno ini sangat luar biasa, dengan segel di atasnya, dan banyak rahasia alkimia di segel di dalamnya, atau dapat dikatakan bahwa gulungan kuno ini adalah buku harta karun Wan Dan, yang ia gosok dari kota dan dengan kekuatan gaibnya yang besar di masa lalu. Membuka. Dengan omelan lembut Ye Chen, segel gulungan kuno itu dilepaskan.
Kemudian, cahaya ilahi dari gulungan kuno berkembang, dan alam rahasia alkimia yang tersegel di dalamnya terbang keluar satu demi satu dan bergabung ke istana bawah tanah mulai hari ini. Istana bawah tanah ini disebut koleksi Wandan. Oh, episode 1139, membeli eliksir. Keesokan harinya, sebelum fajar, para alkemis dari Pil Mansion bangun pagi dan mengenakan jubah pil yang bersih. Di depan aula utama, hampir 10.000 alkemis masih berdiri rapi, dan semuanya bersinar, dengan cahaya yang kuat bersinar di mata mereka. Sebuah rumah baru dan perjalanan baru membuat mereka penuh harapan akan masa depan. Bersenandung. Sementara semua orang menunggu, tanah bergetar. Kemudian, sebuah tablet batu besar perlahan bangkit dari tanah, lebarnya 10 kaki dan tinggi 30 kaki, dan 4 karakter besar terukir di atasnya, Balai Harta Karun Wandan. Istana Wandan. Para alkemis bergumam satu demi satu, tidak tahu apa itu Istana Wandan. Masuk. Suara halus Ye Chen datang dari tablet batu besar. Mendengar ini, para alkemis tertegun sejenak, hanya untuk menyadari bahwa meskipun prasasti itu adalah prasasti, itu juga merupakan portal, dan susunan teleportasi dicap di dalamnya, artinya, seseorang dapat pergi ke tempat lain melalui ini. Prasasti. Tanpa banyak berpikir, alkemis yang berdiri di depan mengangkat kakinya, melangkah keluar, dan tenggelam ke dalam loh batu. Setelah itu, hampir 10.000 alkemis mengangkat kaki mereka satu demi satu, dan masuk tanpa membuat suara atau berteriak. Ketika mereka muncul kembali, itu sudah menjadi dunia yang aneh. Dunia ini tidak ada bandingannya. Itu harus menjadi istana bawah tanah dengan radius 100.000 kaki. Yang bisa dilihat hanyalah kekuatan misterius. Jika Anda melihatnya dengan cermat, Anda masih bisa melihat konsepsi artistik alkimia secara samar-samar. Apakah ini konsepsi artistik dari alkimia? Sudah menjadi orang dengan bakat luar biasa yang terkejut. Ini, begitu banyak konsepsi artistik. Ada juga misteri alkimia. Ini adalah istana 10.000 pil. Suara berkabut muncul kembali, dan Ye Chen perlahan berubah menjadi sosok, berbicara dengan santai, ini adalah harta alkimia, yang mengumpulkan konsep artistik alkimia dari leluhur alkimia. Harta karun alkimia. Terlalu banyak alkemis menarik napas dalam-dalam, mata mereka berbinar. Bagi alkemis, bukankah mood alkimia dan makna mendalam dari leluhur adalah harta alkimia? Mari kita pahami dulu, dan masing-masing akan berhenti setelah 3 hari. Ye Chen sedikit tersenyum. Terima kasih, Tuan Asgard. Hampir 10.000 alkemis memberi hormat dengan hormat, lalu dengan tidak sabar duduk bersila di tanah, lalu memejamkan mata, duduk bermeditasi seperti biksu tua, menangkap suasana alkimia untuk dipahami. Ye Chen tersenyum, berbalik dan berjalan keluar dari istana Wandan tanpa mengganggunya. Setelah meninggalkan istana Wandan, dia memberikan instruksi kepada penjaga Nian Wei, lalu dia berjalan keluar dari Dan Fu Lingshan, melangkah ke langit, mengendalikan pedang terbang, dan menuju ke jalan Dan Fu yang ramai. Apakah kamu mendengar itu? Para petinggi telah mengirim banyak kaisar untuk menjaga gerbang kota Yudu dengan ketat. Begitu dia memasuki jalan yang ramai, Ye Chen mendengar suara diskusi satu demi satu. Itu tersebar di seluruh kota yang tenang. Jika Anda ingin berbicara tentang kebenaran dan kejahatan, ada begitu banyak alam kekaisaran, dan ada banyak cultivator es di puncak alam kekaisaran, tetapi saya tidak dapat menemukan alam surga. Saya telah hidup selama lebih dari 800 tahun, dan saya belum pernah melihat orang yang begitu menakutkan. Alam surga dapat membunuh lebih dari 30 alam surga dalam sehari. Kekuatan tempur semacam ini mengejutkan. Rekor semacam ini belum pernah terjadi sebelumnya. Ku Yue, ini benar-benar pertempuran besar. Di tengah kerumunan, Ye Chen di bawah jubah hitam tersenyum dingin. Mengenai diskusi di jalan, dia langsung mengabaikannya, berkeliaran sendirian di jalan, dan melirik kios-kios di kedua sisi dari waktu ke waktu, berharap menemukan harta abadi, tapi sayangnya dia tidak menemukannya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum saya melihatnya berjalan ke toko. Bagian dalam toko ini adalah sebuah lingkaran, dan aroma pil meluap, itu adalah toko yang menjual obat mujarab. Melihat Ye Chen masuk, seorang lelaki tua yang dimakamkan di sebuah buku kuno mengangkat kepalanya dan melirik Ye Chen, lalu dia membenamkan kepalanya di buku kuno itu dan bertanya dengan santai, beli pil obat. Panacea tingkat Sanwen, ada berapa jenis di sini? Ye Chen berkata dengan ringan. 800. Nada pria tua itu masih belum asin. Berapa banyak jenis obat mujarab yang ada di tingkat 4 garis? 500. Ada berapa jenis obat mujarab pada tingkat 5 pola? 300. Ada berapa jenis obat mujarab 6 pola? 100. Orang tua itu berkata, meletakkan buku kuno itu, menatap Ye Chen dari atas ke bawah, wajahnya tidak terlalu tampan, teman Tao, apakah kamu di sini untuk membeli pil, atau untuk membuatku bahagia? Aku tidak punya banyak waktu luang. Ye Chen berkata dengan ringan, 800 jenis pil 3 pola, 500 jenis pil 4 pola,
300 jenis pil 5 pola, dan 100 jenis pil 6 pola pil, berikan aku salah satunya. Potongan. 1. Dari setiap jenis. Lelaki tua itu tercengang sesaat. Bagaimana tidak? Ya, ada, tapi ini bukan jumlah uang yang kecil. Butuh 3 juta batu asal untuk menghapus peluang. Tidak kekurangan uang. Ye Chen mengeluarkan tas alam semesta dengan jentikan tangannya dan menyerahkannya. Sangat kaya. Orang tua itu mengambil tas penyimpanan, merobeknya, dan menatap Ye Chen lagi, matanya berubah, dan nadanya menjadi jauh lebih lembut. Pasti tidak mudah bagi orang kaya seperti itu untuk bergerak. Rekan Taois, tunggu sebentar. Pria tua itu bergegas keluar, dan setelah sekian lama, dia terlihat keluar dengan membawa tas penyimpanan. Ada obat mujarab 7 pola. Ye Chen mengambil tas penyimpanan dan menatap lelaki tua itu lagi. Ramuan 7 butir tidak pernah dijual, kata lelaki tua itu dengan tergesa-gesa. Di mana resep obat mujarab 7 pola? Siapa yang akan menjual harta karun seperti itu? Orang tua itu tertegun. Selamat tinggal. Ye Chen segera berbalik dan menghilang seperti embusan angin, membuat lelaki tua di belakangnya terlihat aneh. Setelah meninggalkan toko, Ye Chen pergi jauh-jauh ke 4 surga, dia menemukan toko yang juga menjual pil, resep Qiwen Lingdan dan Qiwen Lingdan, tetapi dia kecewa karena tidak ada yang menjualnya. Kemudian, dia naik ke surga kelima. Berikutnya adalah surga ke-6, surga ke-7, dan surga ke-8. Sayangnya, tidak ada toko yang menjual Qiwen Lingdan dan Danfang. Tak berdaya, dia tidak punya pilihan selain pergi ke Jiu Chongtian untuk mencari Ruotian Suzaku. Kali ini, 2 puncak kekaisaran yang menjaga kaki Gunung Lingshan tidak menghentikan mereka. Mereka semua memandang Ye Chen dengan mata bersyukur dan takjub. Mereka juga menggunakan kekuatan gaib mereka untuk memata-matai Ye Chen selama pertempuran di luar kota Yudu. Mereka juga dikejutkan oleh kekuatan tempur mereka malu di usia yang begitu muda. Ketika saya datang ke hutan bambu kecil lagi, Ruotian Suzaku masih menggambar di sana, dan lukisan itu masih punggung seseorang. Ye Chen tidak memberi hormat, tetapi berjingkat, melihat ke atas dan ke bawah lukisan Ruotian Suzaku, lalu menyentuh dagunya, berkata dengan sungguh-sungguh, inspeksi visual, itu pasti kekasih impianmu. Anak kecil, apakah kamu ingin pergi dan melihat keluar langit? Ruotian Suzaku bertanya dengan santai sambil melambaikan kuas. Tidak, aku tidak mau. Ye Chen batuk kering. Jika ini dilempar ke langit, Tuhan tahu kapan itu akan jatuh. Kata-kata Ruotian Suzaku benar-benar mewah, sederhana, mewah dan konotatif. Kenapa kamu tidak tinggal di surga ketiga dan naik ke sini? Ruotian Suzaku bertanya sambil menggambar. Tentu saja ada yang harus dilakukan. Ye Chen menggosokkan kedua tangannya, dan tersenyum, kamu selalu punya ramuan Qiwen, atau resep obat mujarab. Ramuan 7 pola. Ruotian Suzaku mengerutkan kening, dan kembali normal dalam sekejap. Ramuan 7 pola sangat berharga, dan seluruh bintang Suzaku hanya dapat diproduksi oleh Kuyue, dan jumlahnya sangat kecil. Apakah ada? Ye Chen menatap Ruotian Suzaku dengan mata berbinar. Tuanmu yang menginginkan ramuan 7 pola. Itu tidak benar. Itu yang kamu mau. Tidak terlalu. Lalu apa maksudmu? Ruotian Suzaku meletakkan kuasnya dan menatap Ye Chen dengan heran. Jika kamu punya, biarkan aku melihatnya, dan kembalikan kepadamu setelah melihatnya. Ye Chen menyeringai, jika kamu senang, beri aku 1 atau 2, dan aku tidak akan menolak. Coba lihat. Ruotian Suzaku tertegun lagi, tidak tahu apa yang akan dilakukan Ye Chen lagi. Jangan tinta, apakah ada? Yang mana yang ingin kamu lihat? Ruotian Suzaku duduk, berpikir sendiri. Berapa jenis yang kamu punya? 9 jenis. Keluarkan semuanya. Aku belum pernah melihat Qiwen Lingdan, biarkan aku membuka mataku, Ye Chen menggosok tangannya dengan keras. Kamu benar-benar menarik. Ruotian Suzaku geli, dan dengan jentikan tangannya, dia mengeluarkan 9 mutiara cerah dan menggantungnya di udara. Di dalam setiap mutiara ada pil yang benar-benar merah, oranye, kuning, hijau, dan biru, ada ungu, emas dan perak dalam berbagai warna, dan di setiap pil, ada 7 pola pil yang cerah. Terima kasih. Ye Chen bergegas maju, merasa sedikit bersemangat, ini memang pertama kalinya dia melihat Qiwen Lingdan. Samar-samar, dia membuka Six Pates Immortal Will Eyes dan menatap ramuan 7 pola merah pertama. Segera, dia menemukan merek Yuanshen dalam alkimia. Orang yang memurnikan alkimia ini adalah seorang lelaki tua, tentu saja, itu adalah Kuyue yang asli. Dia adalah satu-satunya alkemis tingkat ke-7 di Suzaku Star, jadi itu pasti dia. Setelah lebih dari 10 detik, Ye Chen menutup matanya dan telah mencuri metode alkimia dari pil merah. Kemudian, dia melihat pil oranye itu. Sama seperti ramuan merah, ramuan oranye ini juga disempurnakan oleh Kuyue, dan itu sedikit lebih rumit daripada ramuan merah, tapi itu bukan masalah bagi Xian Lunyan Ye Chen, dan semuanya disalin dan dibawa pergi.
Selanjutnya, Ye Chen terus mengubah matanya, dan Xianlun melirik pil satu per satu. Melihat Ye Chen seperti ini, Ruotian Suzaku yang sedang minum teh sedikit terkejut, tidak tahu apa yang dilakukan Ye Chen. Hah? Ruotian Suzaku tercengang, dan Ye Chen di samping mendengus ringan, menatap ramuan emas terakhir dengan ekspresi terkejut, karena ramuan emas ini tidak disempurnakan oleh Ku Yue yang asli, tetapi seorang pemuda berambut putih. Yang lebih mengejutkan Ye Chen adalah bahwa dia pernah melihat pemuda berambut putih itu sebelumnya, tetapi dia telah melihatnya di jejak jiwa Tianji dan. Kebetulan sekali. Ye Chen bergumam, pil Tianji terakhir yang diminum oleh Tian Xuanmen dan pil emas di depannya dibuat oleh satu orang. Memikirkan hal ini, Ye Chen menunjuk ke ramuan emas dan menatap Ruotian Suzaku, siapa yang membuat ramuan ini? Dan Zun Qiye. Ye Chen memiliki ekspresi aneh di wajahnya, namanya benar-benar segar dan halus. Itulah yang saya dapatkan dari pelelangan ketika saya pergi berlatih di tahun-tahun awal saya. Ruotian Suzaku berbicara dengan santai, untuk ramuan ini, saya hampir kehilangan nyawa saya. Sungguh suatu kehormatan untuk menawar ramuan yang dibuat oleh alkimia menguasai. Kalau begitu, apakah kamu tahu di mana Dan Zun? Ye Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Itu adalah eksistensi pada tingkat yang sama dengan Dewa Pedang di surga, dan naga selalu melihat kepala mereka dan melihat ekor mereka. Ruotian Suzaku tersenyum, tapi aku mendengar beberapa desas-desus tentang dia 80 tahun yang lalu. Muncul. 80 tahun yang lalu, gumam Ye Chen, dengan kata lain, Dan Zun memang berada di surga dan banyak wilayah, bukan di Dacu. Hubungannya dengan Tian Xuanmen pasti tidak biasa. Jika kamu bisa menemukannya, kamu bisa. Xuantian Starfield. Ye Chen bergumam lagi, berbalik dan berjalan keluar dari hutan bambu. Benar-benar aneh. Melihat kepergian Ye Chen, Ruotian Suzaku mengumpulkan 9 kiwen dan dengan jentikan tangannya, bangkit lagi dan datang ke kuda-kuda. Aku sudah memimpikanmu ribuan kali, siapa kamu? Ruotian Suzaku bergumam sambil membelai lukisan yang dia gambar dengan lembut. Oh, episode 1140, bab 1140. Setelah meninggalkan hutan bambu kecil, Ye Chen pergi ke 9 surga, dan pergi ke istana Suzaku di 8 surga Yudu, dia mengambil 50 juta batu sumber dalam satu nafas seperti binatang buas, dan sangat terkejut sehingga Ruotian Suzaku tidak bisa jangan diam Ling, sama-sama. Namun, penggunaan perintah kaisar oleh Ye Chen untuk mendapatkan batu asal bukan untuk pengayaan pribadi, tetapi untuk tujuan yang besar. Pada hari ini, dia membeli jauh-jauh dari Yuduya Kongtian, toko dan kios yang menghantui, membeli bahan untuk alkimia dengan cara menyapu, termasuk rumput roh yang dibutuhkan untuk memurnikan ramuan 7 pola, yang harganya sangat mahal. Baru pada malam hari dia kembali ke Dan Fulingshan. Para alkemis masih berada di Istana Wandan, dan tidak satu pun dari mereka bergerak, dan mereka masih memahami alkimia dalam suasana alkimia. Dan Ye Chen tidak menganggur, dia mengeluarkan ramuan yang dibeli satu persatu, menyalin jejak jiwa di ramuan dengan Xianlunyan, dan kemudian menggosoknya ke dalam slip batu giok, tidak lupa untuk memasukkan pencapaian alkimia sendiri ke dalamnya. Harus dikatakan bahwa metodenya jauh lebih praktis daripada formula alkimia, dan itu seperti mengajar alkemis untuk belajar darinya. Baru pada pagi hari ketiga dia selesai menggosok jejak jiwa dari obat mujarab ini. Langit cerah, dan para alkemis yang berada di Istana Wandan keluar dengan enggan. Dapat dilihat bahwa semua orang tampak terkejut. Dalam 3 hari terakhir, setiap orang kurang lebih menemukan peluang mereka sendiri di Istana Wandan, dan mereka memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang arti sebenarnya dari alkimia. Jika tidak ada tenggat waktu 3 hari, mereka mungkin akan tinggal di sana selama 10 hari setengah bulan. Ini adalah hadiah besar kedua yang kuberikan padamu. Begitu mereka keluar, para alkemis melihat Ye Chen berdiri di aula. Hadiah yang bagus. Mendengar dua kata ini, mata para alkemis berbinar satu demi satu. Mereka masih ingat hadiah besar pertama. Itu adalah api yang nyata, dan itu adalah kekayaan besar bagi para alkemis. Setiap orang punya bagian, ambil sendiri. Ye Chen menunjuk ke tas penyimpanan yang ditumpuk di aula. Terima kasih, Tuan Istana. Sang alkemis tidak sabar untuk melangkah maju, meskipun dia sangat bersemangat, dia juga tertib. Apa ini? Seseorang melihat tumpukan slip batu giok di tas penyimpanan dengan takjub. Masih ada bahan alkimia. Ya Tuhan, apakah teratai es itu bermandikan api? Ini sangat banyak. Suara-suara kaget terus terdengar di aula, menyebabkan para alkemis tertegun. Selain tumpukan bahu giok di tas penyimpanan, ada bahan alkimia yang tak terhitung jumlahnya. Suasana alkimia disegel dalam slip batu giok, dan ada 3 hingga 6 baris. Kembali dan integrasikan ke lautan dewa Anda sendiri, dan pahami masing-masing. Ye Chen berkata, adapun bahan alkimia, rumah alkimia menyediakannya tanpa syarat. Aku mendengarnya dengan benar. Para alkemis pusing.
Mulai hari ini dan seterusnya, alkemis peringkat ketiga dari Dan Mansion akan dipromosikan menjadi alkemis peringkat keempat, dan hadiahnya adalah 10.000 batu asal. Peringkat keempat akan dipromosikan ke peringkat kelima, dan hadiahnya akan menjadi 30.000 batu asal. Bahkan alkemis dari peringkat keempat, kelima, dan keenam dapat menerima batu asal. Ada juga hadiah. Para alkemis sangat bersemangat. Jika kamu punya uang, kamu akan termotivasi. Terlalu banyak orang yang bersiap untuk bekerja keras. Saya perlu melihat pencapaian Anda dalam waktu singkat. Ye Chen berkata dengan santai, saya dapat mendukung Anda seumur hidup, tetapi yang disebut kemuliaan dan kemuliaan adalah untuk Anda perjuangkan sendiri. Terima kasih, Tuan Asgard. Hampir 10.000 orang berlutut dengan satu lutut lagi. Rasa hormat dan kemurahan hati Ye Chen membuat mereka merasa bersyukur. Apakah yang disebut Paviliun Pil Roh mengolah mereka dengan keberanian seperti itu? Tentu tidak, hadiah besar ini dan kata-kata Ye Chen membangkitkan semangat juang mereka. Pergilah. Ye Chen sedikit tersenyum. Alkimia. Para alkemis bergegas keluar dari aula, penuh energi. Yue San, Yue Hai, Yue Zhen, Yue Jin, Yue Mo, suatu hari, sampah di mulutmu akan mengejutkanmu. Ye Chen tersenyum. Fakta telah membuktikan bahwa keputusannya masih sangat efektif. Setidaknya dia telah membangkitkan semangat juang para alkemis. Dengan Dao Heart naik ke atas, tidak perlu takut akan duri di jalan di depan. Mereka akan menjadi kekuatan yang menakutkan. Tersenyum lagi, dia berbalik dan berjalan keluar dari aula utama, melangkah ke puncak Gunung Lingshan di Danfu. Berdiri diam sedikit, Ye Chen mengeluarkan tungku alkimia dengan jentikan tangannya, bersama dengan ribuan bahan alkimia. Wei Wei menarik napas dalam-dalam, dan kemudian dia memasuki api abadi, menghangatkan tungku alkimia, dia mencoba menyempurnakan ramuan 7 pola hari ini, sejujurnya, dia tidak yakin bagaimana membuat pil 7 pola, 7 pil pola dan pil 6 pola dan sama sekali bukan kelas. Selanjutnya, seluruh Lingshan dari rumah alkimia menjadi sangat sunyi. Para alkemis memahami seni alkimia, dan banyak orang sudah memulai alkimia, dan Ye Chen di puncak gunung juga berhati-hati dalam alkimia. Semuanya berjalan dengan tertib. Adapun di luar Yudu, masih ada sosok konstan, dengan aura yang kuat, memeriksa orang-orang yang telah memasuki Yudu. Di surga pertama Yudu, Yue San, Yue Hai, dan Yue Zhen masing-masing mengenakan jubah hitam dan bersembunyi di loteng. Meskipun mereka bersaudara dari sekte yang sama, mereka tidak satu hati. Sekarang mereka menunggu di sini, mereka semua berharap orang-orang yang dia kirim adalah yang pertama menemukan Ye Chen. Bukan hanya mereka, 8 pangeran juga ada di Yudu Yihongtian, dan mereka semua menyembunyikannya dengan sangat cerdik, dan mereka memiliki rencana yang sama di hati mereka seperti Yue Zhen dan yang lainnya. Namun, gambar Ye Chen yang ditangkap dalam imajinasi mereka tidak pernah muncul. Ada beberapa orang yang dikirim, tetapi pada dasarnya mereka semua kembali tanpa hasil. Belum lagi Ye Chen, dia bahkan tidak melihat bayangannya. Mencari, terus mencari. Perintah dingin terus keluar, dan lebih banyak orang terbang keluar dari Yudu pada saat ini, siapapun di antara mereka yang memperhatikan Danfu, pikiran mereka penuh dengan Ye Chen Ye Chen. Ledakan. Selama kesibukan di luar Yudu, ada ledakan di puncak Gunung Lingshan di Pil Mansion, dan abu beterbangan dari tungku alkimia. Melihat Ye Chen lagi, wajahnya pucat, dan ada darah yang meluap dari sudut mulutnya, dia mencoba memperbaikinya lebih dari selusin kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Ye Chen mengerti betul bahwa bukan karena dia tidak pandai alkimia, tetapi tingkat roh primordialnya terlalu rendah, dan Qi Wen dan memiliki persyaratan yang sangat tinggi pada tingkat roh primordial, setidaknya roh primordial dari wilayah kekaisaran. Benar saja, tidak perlu terburu-buru. Ye Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya, alih-alih mencoba memperbaiki Qi Wen dan, dia mengeluarkan kendi dan duduk di puncak gunung, menatap langit berbintang berkabut, bintang-bintang terang itu seperti wajah-wajah yang sudah dikenalnya. Dacu, sudah 100 tahun, tapi kamu masih baik-baik saja. Mengatakan itu, Ye Chen mengangkat kepalanya dan menyesap minumannya, ekspresinya berubah-ubah dan kelelahan, mungkin hanya di tengah malam, dia akan menunjukkan wajah dan watak aslinya, menatap langit berbintang senja dengan linglung. Sama seperti dia, elang kecil di pundaknya juga sedang menatap bintang-bintang, dan ada nostalgia di mata elang itu. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan Nian Wei datang. Melihat Ye Chen menatap langit berbintang, dia menggigit giginya dan duduk di samping Ye Chen, dengan pipinya sedikit miring di bahu Ye Chen, dan berbisik, "Ya Tuhan, Nian Wei rindu rumah." Aku juga berpikir begitu. Suara Ye Chen serak, dan matanya sangat kabur. Aku juga ingin. Sebuah suara terdengar, dan Xie Yun, yang mengenakan jubah hitam, juga datang. Dia telah meninggalkan Bea Cukai dan sepenuhnya mengintegrasikan darah Suzaku. Sudah 100 tahun, itu hanya mimpi. Ye Chen tersenyum dan menyerahkan kendi itu kepada Xie Yun.
Aku tidak tahu bahwa langit berbintang di sini sama dengan Dacu. Xie Yun juga duduk, dengan air mata masih berlinang di matanya. Orang-orang yang tidak mengenal Dacu, apakah mereka melihat ke langit berbintang dan mengajukan pertanyaan yang sama dengan kita? Mata Nian Wei dipenuhi kabut, yang mengembun menjadi embun beku di bawah sinar bulan yang terang. Minumlah. Ye Chen tersenyum dengan air mata, dan menyerahkan kedua kendi itu masing-masing kepada Nian Wei dan Xiao Ying. Minumlah. Xie Yun dan Nian Wei meraih kendi itu satu persatu, dan bahkan elang kecil itu menjulurkan cakarnya. Apa yang dia minum adalah anggur, tetapi air mata menetes. Dia berbicara tentang peristiwa di masa lalu dan memikirkan tentang masa lalu. Orang-orang masa lalu. Cahaya bulan, seterang biasanya, memenuhi seluruh Suzaku Star. Yudu Jiu Chongtian, Ruo Tian Suzaku melihat ke bawah dengan tenang, sepertinya bisa melihat puncak gunung dan Fu melalui langit dan bumi kelima, dan juga sepertinya bisa melihat Ye Chen dan yang lainnya di puncak gunung dan Fu melalui langit kelima dan bumi. Ruo Tian Suzaku tidak tahu gambar seperti apa saat itu, rahasia macam apa yang disembunyikan keempat lelaki kecil itu, dan cerita macam apa yang mereka miliki. Melihat mereka menangis, jantungnya berdebar kencang.